Alex Pastor dan Dean Lanzat langsung gerak cepat analisa kekuatan Australia. Detik-detik sumpah WNI oleh Romeni dikepung jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Sergio Van Dijk tiba-tiba kritik program naturalisasi PSSI, sebut ancam karir pemain lokal. Media Vietnam soroti Patrick Kluivert yang berhasil bawa Giroud gabung. Martin Paes pamer trofi penghargaan Liga Amerika 2024, Patrick Kluivert full senyum. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ex-striker sekuat Garuda yakni Sergio Van Dijk memberikan komentar atas kebijakan PSSI yang melakukan proses naturalisasi. Naturalisasi menjadi senjata baru PSSI untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Sergio Van Dijk jadi salah satu nama yang pernah membela timnas Indonesia pada tahun 2014 silam melalui jalur yang sama. Ex-pemain Persib Bandung tersebut memiliki namskip bersama dengan skuad Garuda dan mencetak 1 gol. Mantan pemain Brisbane Roar tersebut mengaku bahwa kebijakan naturalisasi di timnas Indonesia mulai mengkhawatirkan. Tren naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI saat ini memupuskan mimpi para pemain lokal. Pasalnya, mereka yang datang membela timnas Indonesia dari program ini datang dari budaya pembinaan sepak bola Eropa yang sudah jauh lebih maju. Hal tersebut sedikit memupus motivasi para pemain lokal untuk menembus skuad Garuda. Kalau kita lihat banyak pemain naturalisasi, saya rasa anak-anak sekarang yang main sepak bola di desa-desa, seperti di Jawa Barat, Ambon, di Bali, atau dimanapun, mungkin akan kesulitan masuk skuad Garuda, ujar Sergio Van Dijk. Striker kelahiran ASEAN tersebut berharap PSSI segera melakukan perbaikan pembinaan usia dini di seluruh Indonesia. PSSI diminta untuk menyeimbangkan program naturalisasi dengan menyiapkan bibit-bibit terbaik tanah air secara beragam. Saya berharap PSSI sekarang punya fokus pada pembangunan akademi dan juga pembinaan. Mereka pasti keluar uang ke timnas senior, tapi semoga mereka juga lihat pembinaan dan juga akademi, ujar Sergio Van Dijk. Penyerang berkepala pelontos tersebut juga menyoroti kehadiran Patrick Kluivert selaku pelatih anyar timnas Indonesia. Patrick Kluivert tertarik untuk mendatangkan lebih banyak lagi pemain keturunan ke tim Garuda. Namun Sergio Van Dijk sekali lagi menegaskan bahwa PSSI tidak boleh melupakan pembinaan sepak bola lokal. Alex Pastor langsung tancap gas dalam menjalankan tugasnya sebagai asisten pelatih baru skuad Garuda. Meski saat ini belum bergabung dengan Patrick Kluivert dan juga Dean Lanzat di tanah air, namun dia bukan berarti berleha-leha. Alex Pastor justru memulai pekerjaannya untuk analisis pendalam terhadap permainan timnas Indonesia. Melalui unggahan di Instagram, Pastor membagikan momen dirinya sedang menganalisis pertandingan antara skuad Garuda melawan Arab Saudi. Tak lupa Alex Pastor menampilkan alat tulis saat ia menyaksikan pertandingan melalui layar televisi tersebut. Menganalisis Arab Saudi versus Indonesia, kata Alex Pastor. Fokus dan dedikasi Pastor ini langsung menuai pujian dari para penggemar sepak bola tanah air. Dia tahu bagaimana memenangkan rakyat Indonesia. Good job Coach Alex, kata fans Garuda. Pastor dan Lanzat seperti berbagi tugas mereka. Jika Pastor memantau laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Lanzat justru menganalisis duel Australia melawan Arab Saudi. Selain Pastor dan juga Lanzat, akan ada beberapa pelatih spesialis lainnya, seperti pelatih fisik, analisis video, dan juga pelatih kiper. Tak ketinggalan, 2 pelatih lokal juga akan turut serta memberikan kontribusi. Dengan tim pelatih yang solid ini, harapan besar tertumpu kepada timnas Indonesia untuk dapat lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat. Calon striker timnas Indonesia yakni Ole Romeni akhirnya dipastikan akan ambil sumpah WNI. Ketum PSSI Erick Thohir beberkan kelanjutan proses naturalisasi Ole Romeni pada media. Salah satu pemain diaspora yang cukup ditunggu-tunggu para pecinta timnas Indonesia adalah Ole Romeni. Penyerang muda yang kini baru bergabung dengan Oxford United itu digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Dia mengatakan bahwa Ole Romeni hanya tinggal menunggu sumpah WNI saja. Kalau Ole sendiri kan memang sudah waktu itu cek kesehatan, sudah ke kedutaan besar Belanda, tinggal mengambil sumpah WNI, kata Erick Thohir.
Jika melihat pengakuan ketum PSSI tersebut, besar kemungkinan Aurelien Romeni sudah bisa bermain di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Aurelien Romeni sendiri memiliki darah Indonesia dari sang nenek jalur ibunya, yang lahir di Medan, Sumatera Utara. Dalam beberapa kesempatan, ia mengaku telah mendengar banyak tentang Indonesia di keluarga ibunya. Patut kita tunggu kelanjutan proses ini. Semoga Ole bisa segera bermain dan memberi kontribusi yang baik bagi lini depan timnas Indonesia. Aurelien Romeni memang ditargetkan bisa main di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga, khususnya saat menghadapi Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret mendatang. Timnas Indonesia sangat butuh penyerang mumpuni untuk membobol gawang. Lini depan skuad Garuda memang menjadi sorotan dan juga perhatian khusus karena dianggap sangat tumpul. Patrick Kluivert segera mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan segera mendatangkan striker keturunan semacam Aurelien Romeni. Kiper timnas Indonesia yakni Martin Paes pamit trofi penghargaan sebelum gabung skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert. Martin Paes membagikan foto trofi penghargaan penyelamatan terbaik Major League Soccer 2024. Hari ini saya menerima penghargaan penyelamatan terbaik tahun ini di MLS 2024, tulis Martin Paes. Penghargaan tersebut diberikan kepada penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut yang melakukan penyelamatan penting di laga FC Dallas kontra LA Galaxy. Pertandingan pekan ke-17 MLS tersebut antara FC Dallas melawan LA Galaxy berlangsung pada tanggal 29 Desember 2024 lalu. Martin Paes berhasil menepis 2 tendangan sekaligus pada menit ke-32 secara berturut-turut. Dia mementahkan penalti Gabriel Page lalu menepis bola reboundnya. Sayangnya gawang Martin Paes tetap kebobolan lewat aksi Dejan Jovalik. Meski demikian penyelamatan itu begitu istimewa. Pada musim lalu, Martin Paes merupakan salah satu penjaga gawang terbaik yang tampil di MLS. Dia melakukan 118 penyelamatan dari 30 laga. Hal ini tentu menjadi modal bagi Martin Paes yang kemungkinan besar akan diandalkan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Tentu mari kita doakan semoga Martin Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia di 2 laga tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Australia di laga berikutnya. Lalu setelah itu akan menghadapi timnas Bahrain di kandang sendiri yang di GBK. Pada 2 laga tersebut, timnas Garuda wajib meraih 6 poin untuk mencegah lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert. Jika timnas Indonesia kalah di 2 laga tersebut, maka kemungkinan besar timnas Indonesia hampir sulit ataupun sangat sulit untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka dari itu, Patrick Kluivert benar-benar mematangkan strategi agar bisa menghadapi Australia dan juga Bahrain di 2 laga itu. Rencana Patrick Kluivert mengajak Jairo Ridwan untuk membela timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Vietnam. Mereka menyebut gerbong naturalisasi di pasukan Garuda semakin masif. Seperti diberitakan sebelumnya, Patrick Kluivert dalam konferensi pers pada Minggu 12 Januari 2025 mengungkapkan bahwa ia memiliki rencana meraih jumlah pemain keturunan untuk membela skuad Garuda. Secara pribadi, saya sudah berbicara dengan beberapa pemain untuk naturalisasi. Saya sibuk berdiskusi dengan pemain naturalisasi, ujar Patrick Kluivert. Mungkin saya bisa membocorkan, salah satu nama tersebut adalah Jairo Ridwan. Saya sudah berbicara dengannya dan sudah berusaha meyakinkannya untuk diproses secepatnya, kata Patrick Kluivert. Kabar merapatnya Jairo Ridwan ke timnas Indonesia tidak luput dari sorotan media Vietnam yakni Bongda. Dalam artikel yang mereka terbitkan, media tersebut menulis bahwa skuad Garuda bakal berkuat lebih banyak pemain keturunan. Patrick Kluivert debut di timnas Indonesia mengumumkan pemanggilan lebih banyak bintang naturalisasi, tulis Bongda mengatakan. Pelatih Kluivert juga membeberkan nama selanjutnya yang bersiap menjadi pemain timnas Indonesia adalah Jairo Ridwan. Pemain kelahiran Belanda tersebut berbentuk semua level Belanda dari U15, U21, dan bermain 3 kali untuk timnas Belanda senior. Namun masih memenuhi syarat untuk berganti seragam ke timnas Indonesia, lanjut media Vietnam tersebut. Tidak hanya itu, Bongda juga turut menyoroti suasana konferensi pers perkenalan Patrick Kluivert. Mereka menyebut juru taktik asal Belanda itu berhasil merebut hati penggemar timnas Indonesia. Saat jumpa pers perkenalan timnas Indonesia, Patrick Kluivert tampil apik dan berhasil merebut hati para penggemarnya.
Legenda Barcelona itu ditunjuk menduduki kursi panas timnas Indonesia menggantikan pelatih Sintayong. Kontrak pelatih Patrick Kluivert akan berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Dan tujuan terpentingnya adalah meraih tiket ke Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam.